Oke, eh, aku akan membahas tentang apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia secara pemahamanku dan apa yang saya research baru-baru terkait dengan apa yang terjadi di sana. Nah, berdasarkan apa yang saya research, terjadi serangan udara yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sebagai bentuk protesnya Rusia kepada Ukraina karena keinginan Ukraina untuk bergabung di NATO. NATO sendiri ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang militer. Nah, NATO memiliki kepanjangan North Atlantic Treaty Organization. Nah, NATO sendiri berdiri di 1949 dan mereka memiliki banyak anggota yang terutama ingin diperkuat secara militer. Lalu apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini membuat saya mendapatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar ini seperti kenapa Rusia menyerang Ukraina ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO? Nah, pertanyaan ini menurut saya menjadi cikal bakal meledaknya perang yang terjadi di sana. Saya melihat bahwa ada dua sisi yang bisa dilihat dari konflik ini, yaitu di bidang ekonomi dan di bidang militernya. Pertama, bidang militer. Nah, jika melihat kan NATO sendiri ini bergerak di bidang militer. Jadi, nah kita harus lihat lagi di NATO ini negara-negara paling berkuasa itu siapa saja. Nah, jika kita lihat itu adalah Amerika. Nah, Amerika. Jadi secara garis besar sebenarnya kita bisa lihat bahwa NATO ini sebenarnya yang paling berkuasa adalah Amerika. Nah, mari kita lihat militer yang ada di sana ini sebenarnya seperti apa. Nah, mari kita flashback ke belakang terhadap konflik yang terjadi di negara lain yang pernah menjadi pangkalan militernya Amerika, yaitu Afghanistan. Nah, di Afghanistan sendiri pernah menjadi pangkalan militer Amerika dan sekutunya bersama NATO dengan melakukan Operation Freedom Sentinel dan Resolute Support Mission. Nah, mereka mengakhiri operasi ini di 31 Agustus 2021. Nah, menjadi pertanyaan saya, sebenarnya apa yang melatar belakangi Amerika menarik diri dari sana setelah belasan tahun menduduki di sana? Nah, salah satu alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa operasi militer di Afghanistan itu bisa dikatakan mereka anggaran militer ini banyak sekali dianggarkan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, sehingga mereka merasa bahwa tidak perlu setelah berapa tahun Afghanistan tidak perlu lagi mendapatkan pendampingan dari Amerika, sehingga mereka menarik tentaranya dan menarik pangkalan militernya dari sana. Nah, dari sini saya melihat ada premis-premis yang terjadi bahwa Amerika dan Serikat dan sekutunya itu tidak lagi memiliki kepentingan di Afghanistan. Bisa saja apa kepentingan-kepentingan secara ekonomi ataupun militer di Afghanistan itu sudah mereka tidak butuhkan, atau mereka merasa bahwa Afghanistan tidak lagi memberikan keuntungan. Nah, kita bisa tahu bahwa apapun yang negara-negara ini lakukan, mereka akan berkacamata bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari sana. Mereka harus memiliki keuntungan di sana. Jika hanya atas nama kemanusiaan, itu jarang terjadi. Nah, Amerika Serikat ini sebagai salah satu negara yang merasa bahwa mereka adalah negara superpower, merasa bahwa mereka kuat secara militer ataupun secara pengaruhnya mereka, powernya mereka akan mencari cara mencari keuntungan di situasi apapun, sehingga saya melihat bahwa Amerika tidak lagi memiliki kepentingan di Afghanistan, atau apa yang mereka inginkan sudah tercapai di Afghanistan sehingga mereka meninggalkan Afghanistan. Yang kedua, berarti
ketika meninggalkan Afghanistan, mereka memiliki target atau negara atau tujuan lain setelah meninggalkan Afghanistan. Nah, setelah selang berapa bulan, kita mengetahui bahwa Amerika dan Ukraina atau di bawah NATO ini melakukan pendekatan karena Ukraina menginginkan kekuatan militer atau mereka ingin bergabung di NATO sebagai salah satu. Nah, bagaimana prinsip dasarnya NATO ini bahwa satu disakiti akan menyakiti semua negara anggota. Nah, itu prinsip dasar yang dimiliki oleh NATO, sehingga keterlibatan Amerika di sini itu perlu dilihat bahwa di sini. Nah, kenapa Ukraina? Kenapa Ukraina yang dipilih oleh Amerika Serikat? Apa sih yang melatar belakangi Ukraina selain Ukraina memang memiliki konflik secara yang sudah lama. Mereka sudah memiliki konflik dengan Rusia sejak lama. Jadi saya melihat bahwa Ukraina membutuhkan dukungan militer lah. Nah, Ukraina ini membutuhkan dukungan militer, sehingga ada NATO yang menawarkan diri untuk memberikan dukungan militernya walaupun belum secara resmi. Nah, disinilah puncaknya ketika Ukraina menginginkan untuk bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia itu akan menganggap sebagai ancaman ketika benar-benar atau nantinya Ukraina akan resmi menjadi bagian dari NATO. Kenapa? Pertama, kita bisa melihat bahwa Ukraina ini berbatasan langsung dengan Rusia, dan otomatis ketika menjadi bagian dari NATO, pangkalan militer Amerika Serikat pasti akan ada di Ukraina. Itu sudah jelas. Sedangkan tidak menjadi anggota tetap, mereka bisa memiliki pangkalan militer di negara tertentu, misalnya di Korea. Korea bukan anggota resmi dari NATO, namun Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Korea Selatan, yang ini memicu konflik dengan Cina, karena Cina merasa bahwa Amerika menggunakan THAAD atau apa ini? Tunggu. THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, yang katanya klaimnya bahwa ini adalah teknologi tinggi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam militer yang bisa memprediksi kekuatan militer negara lain. Nah, Cina mengklaim bahwa teknologi ini punya kemampuan untuk mengetahui kekuatan militer yang dimiliki Cina. Nah, begitu kita kembali ke Ukraina dan Rusia. Jadi kita bisa lihat bahwa Ukraina dan Rusia ini mereka kan dulunya sebagai Red Army atau Red Army yang berlawanan dengan NATO. Nah, Rusia bisa saja dikatakan bahwa mereka marah sebagai saudara tua dari Ukraina karena Ukraina lebih memilih mencari perlindungan militer ke NATO. Tapi Ukraina tidak bisa disalahkan di sini karena saya melihat bahwa Ukraina membutuhkan dukungan militer sebagaimana konflik-konflik yang terjadi di antara kedua negara. Sebagai contoh, di 1930-an ada 1930-an itu terjadi kelaparan parah di Ukraina di bawah naungan Uni Soviet, di bawah naungan Joseph Stalin. Nah, lalu di 1986 Ukraina itu mengalami bencana nuklir yang besar ketika mereka masih di bawah naungan Uni Soviet. Lalu ini terus terjadi. Lalu ketika Uni Soviet bubar, beberapa negara pecahan dari Uni Soviet seperti Estonia, Latvia, dan Lituania itu bergabung ke NATO. Namun Ukraina belum bergabung. NATO di 2018 mengatakan bahwa Ukraina suatu saat akan bergabung dengan NATO. Lalu selain itu terjadi beberapa konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, pernah terjadi konflik besar antara kedua negara ini di
tahun 2014, di mana Rusia mencaplok wilayah semenanjung Crimea yang merupakan wilayah dari Ukraina. Selain itu, Ukraina menuduh bahwa Rusia ini memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok separatis untuk memisahkan diri dari Ukraina. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kekuatan militer Ukraina jauh tertinggal dibandingkan dengan Rusia. Sehingga mereka, kenapa menurut saya mereka mendekat ke Rusia, ke NATO, karena mereka membutuhkan dukungan militer. Selanjutnya yang kedua, perang antara Rusia dan Ukraina pecah di 24 Februari 2022. Oke. Selanjutnya, kedua, yaitu untuk bagian ekonominya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ekonomi atau potensi ekonomi yang dimiliki oleh Ukraina itu luar biasa. Ada beberapa fakta. Pertama, Ukraina ini adalah negara dengan 16% pemasok jagung di seluruh dunia, ingat, dan juga gandum. 12% dari peredaran gandum di dunia itu dipasok oleh Ukraina. Dan Ukraina juga berada di peringkat ketiga sebagai eksportir frozen fowl dan eksportir madu alami, yang mereka masuk ke dalam 5 besar secara global. Selanjutnya, mereka berada di peringkat ke-7 secara global dalam ekstraksi besi dengan 30 juta ton dan 2,4% dari produk global. Mereka berada di peringkat 8 secara global untuk ekstraksi mangan. Dan selanjutnya mereka memiliki titanium sebesar 6,3% dari produksi global. Mereka menduduki sebagai peringkat kedua di dunia dengan ekstraksi galiumnya. Dan bisa dilihat bahwa mereka untuk beberapa hal ini mereka masuk ke dalam 10 besar dalam hal eksportir. Sehingga data di atas itu bisa memperlihatkan bahwa Ukraina ini merupakan negara yang secara ekonomi kuat, memiliki kekuatan secara ekonomi, dan juga banyak potensi yang dimiliki ini mendorong negara-negara lain untuk melibatkan dirinya dengan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi yang bagus dan potensi yang dimilikinya secara keunggulan ekonomi ini besar karena mereka rata-rata masuk ke dalam 10 besar, bahkan menjadi nomor 5 besar teratas sebagai eksportir yang dibutuhkan di dunia, terutama untuk dalam hal jagung dan juga gandum. Nah, namun mereka memiliki kelemahan di bidang militer. Nah, kelemahan di bidang militer inilah mereka membutuhkan dukungan eksternal dalam menghadapi beberapa negara, terutama kepada Rusia yang meresahkan bagi mereka, bagaimana dilihat dari sejarahnya. Lalu kebijakan ini diambil oleh presidennya saat ini untuk berkeinginan bergabung dengan NATO, namun tidak mendapatkan restu oleh Rusia, saudara tuanya. Tindakan ini membuat Rusia berperang dengan Ukraina dan dibombardir. Berdasarkan info-info saya dapat, mereka lebih banyak menyerang pusat-pusat militer mereka. Sehingga menurut saya apa yang terjadi di sana 50-50 antara posisinya dari sudut pandangnya Rusia kayak bagaimana dan dari sudut pandangnya Ukraina itu seperti apa. Jadi secara garis besar
sebenarnya mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri dan negara yang mencoba ikut campur walaupun belum memberikan bantuan seperti bagaimana ya? Mereka kan belum resmi menjadi bagian dari NATO. Jadi negara-negara yang sekutu NATO ini, termasuk Amerika, belum memberikan dukungan militer kepada mereka dari kemarahan Rusia. Terima kasih. Sampai ketemu di opini-opini selanjutnya.